Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk sesi training di malam hari ini terkait dengan kode Igniter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ini merupakan pertemuan perdana untuk training membangun sistem informasi sederhana dengan kode Igniter 3 ya. Jadi pelatihan ini akan dilaksanakan selama 5 hari ya, 5 kali pertemuan. eh, dan pertemuan itu nanti akan dilaksanakan di setiap minggunya ya untuk training ini. Eh, jadi untuk framework yang kita gunakan di sini adalah kode Igniter 3 ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk kenapa harus kode Igniter 3 gitu. Di saat sudah ada kode Igniter 4 ya dan Laravel ya. Jadi kalau saya melihat pertimbangannya kenapa sih pakai kode Igniter 3 karena masih ada beberapa bahkan bukan beberapa ya, masih banyak sistem informasi yang menggunakan kode Igniter 3 eh, yang mungkin penerapan dari sisi validasinya, security-nya dan lain sebagainya masih kurang optimal gitu ya. Dan melihat kode Igniter 4 itu sebenarnya lebih mirip ke Laravel gitu. Lebih mirip kepada Laravel. eh, jadi ketika teman-teman belajar kode Igniter 3, insya Allah nanti teman-teman nanti tidak akan kesulitan untuk belajar kode Igniter yang versi 4 ya. Jadi saya rasa tidak jauh berbeda. Dan untuk pemula menurut saya kode Igniter 3 ini lebih mudah untuk dipelajari ya. Lebih lebih mudah dipelajari sehingga ketika teman-teman nanti akan mempelajari kode Igniter 4 itu tidak akan sulit gitu ya. Yang berbeda mungkin dari packet manajernya gitu ya. Ah, jadi eh, di pelatihan ini kita akan belajar membuat website sederhana. Ya, studi kasusnya nanti adalah membangun sistem informasi akademik dan proses pembelajaran ini nanti kita akan memanfaatkan AI ya. Kita akan menggunakan ChatGPT sehingga proses pengembangan perangkat lunak itu bisa kita lakukan dengan mudah gitu ya. Ah, jadi di era saat ini itu jadi kita ndak harus ahli di bidang programming ya untuk membuat suatu aplikasi gitu ya. Jadi kita hanya paham, kita cukup paham tentang konsep dasarnya dan untuk pengembangan daripada aplikasinya itu sendiri kita bisa serahkan kepada AI gitu. Jadi kita bisa fokus ke proses bisnis yang ingin kita bangun gitu ya. Jadi kita bisa fokus ke proses bisnis yang kita bangun, sedangkan dari sisi codingnya sendiri itu bisa kita serahkan kepada AI ya. Namun tentu saja kita harus paham juga terkait dengan basic-basic programming ya. Jadi ada pemahaman sedikit terkait dengan HTML ya. Terus ada pemahaman juga tentang terkait dengan PHP, MySQL dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya bisa langsung share screen saja ya. Ah, jadi apa yang akan kita butuhkan di pelatihan ini ya? Ah, jadi yang requirement-nya ya. Jadi untuk kebutuhan perangkat lunaknya sendiri tentu saja kita butuh SAM ya. Terus kemudian kenapa kita pakai SAM gitu ya? Karena di dalam SAM ini
itu sudah cukup banyak tools yang kita butuhkan di sana ya, misalkan PHP ya, terus MySQL, terus kemudian juga dengan web server ya. Jadi web server yang mau kita gunakan di sini adalah pakai Apache ya, Apache uh, dan lain-lain ya. Nah, itu. Jadi kita cukup install SAM, kita cukup install SAM, maka bahasa programan PHP, database MySQL dan web server itu secara otomatis akan terinstall juga di dalam sistem operasi yang kita gunakan ya. Terus kemudian yang kedua tentu saja kita butuh dengan editor ya. Nah, editor ya. Jadi untuk editor sendiri bebas teman-teman nanti bisa menggunakan Sublime ya. Jadi saya sendiri nanti akan menggunakan Sublime Text di sini sebagai editornya. Kemudian tentu saja kita butuh browser ya. Kita butuh browser. Browser di sini teman-teman bisa menggunakan Microsoft Edge atau menggunakan Mozilla Firefox atau menggunakan Chrome ya, Chrome dan lain-lain. Nah, kemudian kita butuh juga untuk framework CodeIgniter-nya sendiri. Nah, jadi kita akan mempelajari dulu tentang konsep CodeIgniter 3. Kemudian setelah kita paham seperti apa cara kerja dari CodeIgniter 3, nanti di akhir pertemuan kita coba mengintegrasikan proyek kita dengan CodeIgniter 4 gitu ya. Jadi kita belajar dari yang 3 dulu, kemudian nanti bagaimana migrasinya. Misalkan kalau saya mau pakai yang versi 4, nah itu nanti kita akan coba demokan di akhir pertemuan ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini beberapa kebutuhan yang nanti akan kita gunakan ya. Terus yang kelima tentu saja kita pakai Bootstrap untuk desain template HTML-nya ya, untuk template webnya. Dan tentu saja yang terakhir itu adalah ChatGPT ya. Kita bisa menggunakan bantuan AI untuk melakukan pengembangan web ya. Uh, jadi kenapa harus pakai AI gitu ya? Karena kan untuk melakukan coding itu kita harus uh, menghafal ya, menghafal sintak-sintak dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang sudah bukan menjadi tugas kita lagi gitu ya. Kita cukup paham sintak dasarnya, kemudian untuk pengembangannya kita bisa serahkan kepada AI tadi saya katakan ya. Kita serahkan ke AI sehingga kita bisa fokus ke dalam sistem yang ingin kita bangun ya. Nah, kita bisa minta AI untuk selanjutnya mengenerate coding ya, mengenerate kode ya, mengenerate kode. Ah, bagaimana coding untuk melakukan query ke database ya, bagaimana coding untuk controllernya ya, bagaimana coding untuk mendesain tampilannya, itu semua bisa kita serahkan kepada AI gitu ya. Nah, jadi kita bisa fokus untuk merancang sistem yang ingin kita bangun gitu ya. Nah, jadi di sini sudah ada eh, beberapa tools yang sudah terinstall ya. Jadi kita bisa mulai dari download CodeIgniter-nya dulu, free download CodeIgniter 3 ya. Ini CodeIgniter 3. Jadi dia ukurannya sangat ringan ya. Ukurannya itu hanya kurang lebih sekitar 2 mega gitu ya. Nah, coba kita download. Nah, hanya kurang lebih ya 1 megaan lah ya. Terus misalkan kalau kita ingin lebih ringan lagi, nah kita bisa hapus dokumentasi yang ada di dalam CodeIgniter ini sehingga dia bisa eh, memakan ruang yang lebih sedikit lagi gitu ya. Ah,
Terus setelah Anda download untuk Codeigniter 3, terus Anda download juga untuk XAMPP ya, SAM. Nah, jadi di sini kita pakai SAM. Nah, jadi ketika kita mendownload SAM, maka seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahasa programan PHP, MySQL, dan web servernya akan terinstall secara otomatis gitu ya. Jadi ini sudah bundel dia. Nah, jadi kita tidak perlu menginstal untuk aplikasinya satu persatu gitu. Cukup install SAM maka bahasa programan PHP, MySQL, web server itu akan secara otomatis terinstall di dalam sistem kita seperti itu. Nah, ini saya download untuk SAM-nya, jadi kita bisa pakai yang SAM versi eh, ini ya, yang versi terbaru. Jadi saya download dulu. Ah, oke, sebentar dia lagi proses download dulu. Ini SAM, ukurannya kurang lebih sekitar 145 mega ya. Itu. Kemudian untuk editor, Anda bisa pakai Sublime ya, Sublime Text. Jadi untuk editor sendiri bebas ya teman-teman. Mungkin ada yang mau menggunakan Visual Studio Code ya. Mungkin ada yang mau menggunakan Notepad++. Namun di pelatihan ini saya akan menggunakan Sublime Text. Saya download dulu. Jadi di sini sebenarnya saya udah ada Sublime ya. Jadi tidak perlu saya install lagi. Sini saya udah ada Sublime Text untuk editornya. Kemudian apa lagi? Ah, kita bisa pakai Bootstrap ya. Sebentar kita akan coba untuk download template Bootstrapnya. Nah, dia proses loading dulu. Jadi untuk menggunakan Code Igniter kita harus paham terkait dengan MVC ya. Jadi Code Igniter itu dia menerapkan konsep OOP ya. Konsep OOP atau yang kita sebut dengan Object Oriented Programming ya. Jadi pemrograman berorientasi objek. Ah, jadi yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek itu semua nanti akan ada kelas ya. Nanti eh, fungsi-fungsi di dalam aplikasi yang kita kembangkan itu nanti dianggap sebagai objek gitu ya. Jadi nanti akan ada beberapa kelas-kelas ya, kelas-kelas yang bisa kita gunakan untuk membuat objek. Jadi kelas-kelas itu nanti akan dibagi jadi tiga ya, yang kita sebut dengan MVC ya, model, view, dan controller. Ya. Jadi kita cukup codingnya ke dalam tiga folder ini saja. Jadi kalau model ini nanti dia koneksi yang berhubungan dengan database. Ah, Misalkan untuk melakukan query ke MySQL yang melakukan query ke database itu kita codingnya nanti di dalam model gitu ya. Misalkan ada query untuk melakukan insert database ya, terus query untuk melakukan update ya, delete atau view, itu semua berhubungan semua yang berhubungan dengan database itu nanti akan ada di dalam model gitu ya.
Jadi misalkan kita pengen nyimpan data, ya, jadi ada data yang ingin kita simpan ke dalam database. Nah, kita bisa coding ke model. Begitupun juga misalkan ada data yang ingin kita update, perbarui, atau ada data yang ingin kita hapus, atau ada data yang ingin kita cari gitu, search ya. Nah, kita pengen ngambil data, nah, itu nanti akan kita eksekusi di dalam directory model ya. Terus ada directory view ya. Nah, jadi kalau directory view ini yang berhubungan dengan tampilan. Nah, ini yang berhubungan dengan tampilan. Nah, yang berhubungan dengan front end gitu ya. Jadi coding yang berhubungan dengan HTML, CSS, JavaScript dan lain sebagainya bisa kita simpan di dalam directory view. Terus ada yang kita sebut dengan controller gitu ya. Nah, jadi kalau yang controller ini dia berhubungan dengan logic gitu. Nah, jadi proses routing di dalam kode igniter ada di dalam ada di sebentar, ada di kelas controller itu. Nah, jadi ini yang kita hanya akan berinteraksi ke dalam tiga file ini saja, model, view, controller gitu ya. Gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman masih terdengar ambigu dengan istilah-istilah seperti ini gitu. Tapi nanti setelah kita mulai masuk ke dalam proses coding, nanti teman-teman akan paham apa maksud daripada model, view, dan controller ini gitu ya. Jadi kita coba, jadi saya install dulu untuk SAM-nya. Nah, jadi di sini kita sudah selesai untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Saya install SAM terlebih dahulu. Sebentar. SAM. uh, jadi karena di, ini ya, oke. Jadi di sini tinggal next saja, ya next next sampai selesai ya. Jadi kita nggak butuh, kita hanya butuh tiga saja. Kita hanya butuh tiga, PHP admin, MySQL, uh, PHP admin, MySQL dan FTP ya. Ini PHP sudah ada, dia sudah terchecklist otomatis. Kemudian kita tinggal next. Nah, direktor yang digunakan itu adalah di C SAM. Nah, next. Ah, jadi karena di sini SAM-nya sudah ada, jadi saya tidak perlu install lagi gitu. Tapi kalau teman-teman silakan nanti dilanjutkan sampai selesai gitu. Jadi setelah next ini nanti akan terinstall untuk SAM-nya ya. Gitu. Ah, jadi kalau kita coba lihat isi direktori dari SAM, ah, jadi lokal disk C, terus XAMPP, terus kemudian di htdocs. Jadi di sini nanti kita akan menyimpan daripada codingan kita gitu ya. Di sini nanti kita akan menyimpan, kita akan membuat direktori dari project yang nantinya akan kita kembangkan ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saya bisa buat direktori. Jadi di sini di dalam direktori SAM ini saya bisa buat suatu folder ya, saya new akademik misalkan ya, akademik, gitu. Terus di sini saya ingin tes gitu, apakah SAM-nya sudah work gitu kan. Jadi kita jalankan dulu servisnya SAM
XAMPP. Ah, jadi kita start dulu Apache-nya. ah, dan MySQL gitu ya. Ah, nah, ini MySQL-nya udah jalan. Kita start Apache-nya. Oh, sebentar. Ini ada error. Sebentar. Saya jalankan Apache-nya. Ini ada error. Oh, ini udah kepake. Port 43 kepake sama firmware ya. Nah, ini. Jadi teman-teman kalau yang menjalankan firmware di laptopnya itu biasa bentrok gitu. Biasa bentrok karena port 443 saya ini sudah jalan di firmware. Nah, jadi saya bisa edit ini. Untuk firmware-nya saya edit. Untuk firmware-nya sendiri saya edit supaya dia menggunakan port yang berbeda. Ini saya copy. Ah, saya ganti dulu, saya edit dulu. Sebentar, saya edit dulu. eh Apache ya. Atau saya bisa uninstall dulu ya, nggak apa-apa. Saya uninstall firmware saya dulu biar nggak tabrakan ya. Jadi, sebentar. Jadi, jadi pastikan kedua service ini jalan gitu ya. Jadi kita pastikan kedua service ini jalan, service Apache-nya jalan dan apa dan MySQL-nya juga berjalan gitu ya. Jadi kita cuman butuh dua service ini jalan, dua service ini saja untuk bisa melakukan pengembangan aplikasi di web gitu ya. Ini. Nah, ini saya uninstall dulu untuk kode apa firmware. Sebentar, saya uninstall dulu firmware-nya. eh, Add or remove program. Ada. Firmware. Ini firmware. eh, saya bisa eh, saya remove. eh, biar biar nggak bentrok gitu ya. Ya, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Oke. Oke. Nah, sambil menunggu, ini kita ekstrak dulu untuk kode igniternya ya yang tadi.
Tadi kita sudah selesai download CodeIgniter, ini bisa saya ekstrak. Ini ke kanan, terus saya ekstrak all gitu. Ah, jadi di CodeIgniter 3 ini saya ekstrak di sini. Ah, ini sambil uninstall dulu ya. Oke. Nah, ini sambil ah, oke. Jadi CodeIgniternya udah selesai kita ekstrak. Jadi di sini ini CodeIgniter 3. Jadi kita lihat struktur direktorinya nanti akan seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti kita akan coding ke dalam direktori aplikasi. Jadi di aplikasi ini kan sebenarnya banyak direktori ya. Ini kan sebenarnya eh, sangat banyak direktori di dalamnya. Tapi intinya sebenarnya kita nanti akan coding ke ketiga direktori saja, yaitu model, view, dan controller. Ini. Ah, kita hanya akan coding ke ketiga ini, ketiga direktori ini. Ya. Jadi di dalam direktori ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, ya, di model kita nanti akan coding untuk database-nya, terus di controller nanti kita akan coding untuk proses routing-nya, dan untuk view-nya dan untuk directory view-nya di sini nanti kita akan coding untuk tampilannya gitu. Jadi kita hanya akan banyak berinteraksi ke dalam tiga folder ini saja. Control model, view, dan controller. Nah, dan untuk codingannya sendiri nanti kita bisa menggunakan bantuan AI. Sama AI nanti kita minta AI tolong buat coding untuk model gitu. Gitu. Begitupun juga dengan controller. Kita bisa minta bantuan AI gitu ya. Namun tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita harus punya pemahaman basic lah ya terkait dengan PHP gitu ya, HTML dan lain sebagainya. Oke, ini udah selesai, finish. Ah, Terus saya coba jalankan dulu ini Apache-nya. Apache-nya udah jalan sekarang. Nah, gini. Jadi dia begini, dia harus ada dua service ya, minimal dia dua service yang berjalan di situ, Apache dan MySQL gitu. Jadi direktori yang tadi kita buat sebelumnya yang ini, SAM, terus kemudian direktori SAM, terus htdocs. Di sini apa tadi akademik gitu ya. Kita mau tes ini sudah jalan apa belum gitu kan. Web server kita udah jalan apa belum. Nah, kita bisa dengan menuliskan seperti ini. Localhost. Ketika saya enter localhost, ketika dia sudah tampil seperti ini artinya SAM kita ini sudah berhasil jalan. Saya mau tes codingan pertama saya gitu ya. Jadi codingan pertama saya kan ada di dalam direktori akademik. Nah, di sini saya tinggal new. Klik new. Terus kita bisa, atau saya pakai Sublime.
Nah, saya bisa pakai Sublime. Nah, jadi saya new dulu nih. Saya new. Nah, di sini saya jadi saya kalau coding PHP seperti ini ya harus dibuka dengan tag PHP terus ditutup seperti ini. Di sini kita bisa echo hello world gitu kan. Terus ditutup dengan titik koma di sini. Nah, ini saya bisa coba save as. Saya save-nya ke directory akademik yang telah saya buat tadi. Sam htdocs, bentar. Htdocs dari mana? Htdocs, kemudian akademik, terus di sini saya tulis test.php gitu. Nah, jadi ketika saya tuliskan di sini localhost slash akademik, ketika saya slash test gitu, slash. Jadi ini base URL-nya, terus diikuti dengan akademik, terus diikuti dengan nama filenya yang ingin kita akses. Dalam hal ini adalah PHP. Nah, itu. Jadi sini ada hello world ya. Nah, itu. Nah, jadi codingan pertama kita sudah jalan gitu. Sudah running. Nah, ini menandakan web server kita sudah jalan, terus codingan pertama kita juga sudah dieksekusi dengan baik gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan itu adalah ini bisa kita hapus, ini kita hapus. Berarti isi dari kode igniter tadi itu sekarang sudah bisa kita pindahkan. Ini. Ini kan isinya. Ini sekarang kita pindahkan, saya cut saja langsung masuk ke direktorinya si zoom lagi, sorry. Local disk, sam, htdocs, akademik. Nah, saya paste di sini. Ah, saya paste di sini. Sekarang kita coba tes. Kita kita coba tes di sini localhost akademik ya. Kita enter. Ada. Jadi kalau dia menampilkan informasi seperti ini artinya kode igniter kita sudah berhasil dijalankan gitu ya. Sekarang nanti kita tinggal custom ini. Sekarang nanti kita tinggal custom untuk kode igniternya ini. Nah, jadi kalau kita coba lihat, jadi cara bacanya seperti ini. Jadi ketika kode igniter ini dieksekusi, maka dia akan mengeksekusi controller welcome terlebih dahulu. Jadi controller welcome ketika kita akses pertama direktori akademik, nanti dia akan mengakses ini controller. Jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi controller itu kan fungsinya untuk melakukan routing ya. Jadi dia akan merutingkan request kita ke halaman yang dituju, yaitu dalam hal ini ke dalam ke directory welcome.php. Nah, kita coba lihat di welcome PHP. Jadi ketika saya buka akademik, dia akan langsung mengarahkan ke sini. Welcome.php. Jadi kita coba lihat. Ini saya panggil dulu ini biar enak, ini saya panggil dulu. Saya open folder dulu. Local disk, sam, htdocs. Saya buka direktori akademik. Select. Jadi kan seperti ini. Jadi ketika kita akses direktori akademik ini kan dia arahkan kemana? Dia arahkan ke application, controller, terus ke welcome. Gitu ya. Berarti dia arahinnya ke sini. Dia arahinnya ke sini. Application, terus controller, terus welcome. Ketika kita klik welcome, nah seperti ini dia tampilannya. Nah, welcome di fungsi welcome ini, fungsi welcome, dia akan
meload view. This load view, dia akan meload view dari welcome message ya gitu ya. Jadi welcome PHP akan meload view dari welcome message. Berarti kalau kita lihat welcome message, berarti kita cari di sini directory view, terus untuk file dengan nama welcome message. Ini directory view. Ketika view saya klik welcome message. Nah ini, ketika welcome message saya klik. Nah ini yang ditampilkan sama si kode igniter tadi gitu kan. Nah jadi eh, ketika kita akses akademik pertama kali, nah maka dia akan memanggil fungsi controller. Nah, fungsi controller nanti dia akan ngecek indeksnya kemana. Oh, indeksnya ternyata ke welcome message. Nah, terus kita tinggal cek saja ke directory view-nya. Oh, di view-nya ini ternyata ada welcome message. Nah, inilah konten yang selanjutnya dirender oleh si code igniter tadi. Nah, ini. Nah, ini misalkan kalau saya edit, misalkan akademik gitu kan. Saya save. Kalau saya refresh di sini, saya refresh set. Itu berubah jadi akademik gitu. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Jadi nanti kalau kita coba lihat konsepnya akan seperti ini. MVC Code Igniter gitu. MVC Code Igniter, saya klik. Jadi seperti ini proses yang terjadi. Jadi seperti ini sebenarnya proses yang terjadi. Ini. Jadi proses yang terjadi itu si user itu akan mengirim request dulu ke controller. Nah, controller nanti akan ngecek. Controller akan ngecek. Oh, yang diakses sama si user ini adalah index.html misalkan. Nah, si controller nanti akan mengarahkan ke view. Dia akan mengarahkan ke directory view, terus nanti tampilannya akan dirender untuk ditampilkan ke halaman pengguna, kepada si user, nah gitu. Begitupun juga misalkan kalau ternyata si user ingin ngambil database gitu. Saya pengen cari data yang ada di database, maka dia kirim request dulu ke controller. Controller nanti akan ngecek ke model, gitu. Yang berhubungan dengan database kan seperti yang saya sampaikan tadi itu ada di directory model. Dicek dulu di dalam database-nya. Oh, ternyata ada. Nanti dia akan mereturn data itu terus diteruskan ke view untuk nanti selanjutnya ditampilkan lagi kepada pengguna. Nah, seperti ini alurnya. Jadi semua request yang masuk ke dalam halaman web itu nanti akan melalui controller terlebih dahulu. Jadi semua logic, semua proses routing, semua request itu nanti akan diproses. View itu nanti erat kaitannya dengan tampilan HTML, CSS, gambar, layout dan lain sebagainya itu ada di view. Dan sedangkan model itu erat kaitannya dengan database related. Ya, jadi semua yang berhubungan dengan query database idealnya kita simpan ke dalam model. Nah, ini sering saya dapatkan. Ini sering saya dapatkan banyak query-query database justru disimpan di view. Nah, ini rawan. Ini rawan. Kenapa saya katakan dia rawan? Ini selanjutnya bisa nanti ada celah gitu yang bisa dimanfaatkan oleh seorang hacker misalkan ya. Dia bisa manfaatkan query-query database yang disimpan ke dalam view ini. Jadi itu merupakan suatu kesalahan gitu ya. Jadi idealnya model kita gunakan untuk query database di sana, jangan di view. View itu kita pakai untuk merender tampilan saja. Fokus ke tampilan itu ada di directory view gitu. Ah, jadi seperti itu apa namanya mekanisme yang terjadi gitu ya. Seperti itu proses yang terjadi ketika kita menggunakan kode igniter. Jadi ada MVC namanya MVC. MVC itu model, view dan controller gitu ya. Nah, itu yang disebut MVC. Karena mereka nanti akan berinteraksi ke dalam ketiga kelas ini nanti.
Dia hanya akan berinteraksi ke dalam ketiga kelas ini gitu. Jadi sekarang kita sudah berhasil menjalankan proyek pertama kita gitu ya. Ini. Nah, sekarang ini bisa kita ganti. Kita tinggal cari template-template, kemudian nanti dari template itu kita tinggal integrasikan ke dalam kode igniter ini. Gitu. Ah, jadi misalkan kalau di sini saya ubah ya gitu kan. Misalkan di sini saya coba ini model, ini model ya, modelnya masih kosong ya. Untuk directory modelnya sendiri masih kosong. Jadi misalkan kalau di sini saya buat ya, misalkan di view ini saya buat, di view saya buat new file, terus nanti saya tinggal copy saja untuk isiannya ya. Ini. Misalkan, jadi kalau saya mau modifikasi, saya bisa seperti ini. Ini saya buat dulu. Misalkan halaman.php gitu kan, halaman.php. Ah, terus di sini saya tinggal paste saja template welcome message ini saya paste, terus nanti isinya tinggal saya hapus. Ini tinggal saya hapus, misalkan seperti ini. PHP ini saya hapus langsung sampai ke body. Ini sampai di sini. Terus di sini nanti saya tinggal ganti. Ini saya coba ganti isinya. Ini adalah halaman pertama gitu. Nah, ah, jadi misalkan kalau saya mau arahkan ke halaman PHP, view untuk halaman PHP, berarti di sini saya edit. Ini adalah halaman pertama. Di controllernya di sini, di controller welcome-nya ini sekarang saya edit dia. Bukan bukan ngeload ke welcome message, tapi ngeload ke halaman ke halaman.php gitu. Gitu. Jadi php.php-nya enggak perlu. Nah, ini saya save. Jadi ketika saya refresh di sini, ada dia akan ngeload sekarang. Dia akan ngeload ini adalah halaman pertama gitu. Gitu. Karena kenapa bisa ngeload ke halaman? Karena ini sudah saya ganti. Controllernya sudah bukan ngeload ke welcome message lagi, tapi dia meload ke halaman.php yang saya buat. Gitu. Jadi kita cukup ganti di sini. Kita cukup ganti ke view-nya saja. Kita cukup ganti ke view-nya. Nanti dia akan mencari ke halaman view, terus diikuti dengan nama file yang kita definisikan di dalam fungsi indeksnya gitu ya. Tadi. Ah, Sampai di sini dulu ada pertanyaan mungkin? Halo? Halo? Ya, Pak. Halo. Ya, 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 silakan. Gimana Pak Hairil? Oh, mengikuti Pak? Belum, belum ada pertanyaan. Oh, belum. Tapi sampai sini Ya, masih oke ya, masih aman ya? aman, aman. Aman-aman ya. Oke. Jadi begini. ah jadi kita coba ini ya. Saya coba bikin untuk tampilannya gini ya. Jadi kan dia seperti ini ya. Jadi misalkan kalau di bawah fungsi indeks ini kan kita masih bisa buat halaman lagi ya. Jadi misalkan begini. Ini saya kembalikan dulu. Ini kan jadi welcome message gitu kan. Welcome message. Ya. Bentuk aslinya kan seperti ini ya. Ketika saya buka indeks, maka dia nanti akan eh, memanggil welcome ya. Dari mana?
Dari mana dia bisa memanggil welcome? Kita coba lihat routes-nya dulu. Sebentar, kita coba lihat routes-nya dulu. Config routes. Routes ini. Ini kan routingnya ini kan fungsi routing. Nah, ini dia kan memanggil fungsi welcome ya. Dia memanggil fungsi welcome. Jadi misalkan kalau di sini saya ganti, misalkan eh di sini saya ganti dengan halo misalkan, controller halo. Jadi ini kan default controller ya. Jadi default controller itu yang diakses pertama sekali ketika web dibuka, yaitu dalam hal ini welcome ya. Ah, dalam hal ini welcome. Terus dia cari welcome itu ada di mana? Welcome gini kan. Oh, welcome itu ada di controllers di sini. Welcome itu ada di controllers, terus namanya adalah welcome.php gitu kan. Welcome.php memanggil welcome message gitu kan. Welcome message isinya adalah seperti ini. Gini. Ini kalau kita kembalikan lagi ke bentuk semula ya. Ah, ini kalau saya refresh kan kembali lagi ke bentuk semula tadi ya. Jadi ini misalkan kalau mau saya rubah gampang sekali. Ini saya tinggal ganti seperti ini. Ini saya tinggal ganti di controller. Ah, saya buat file baru lagi. Misalkan begini. New file. Controller 1 misalkan. Ini saya kasih nama controller 1. Controller 1. Jadi dia kalau kalau controller itu penulisan pertamanya harus kapital ya. Ah, controller 1.php. Kan isinya seperti ini ya, controller 1. Controller 1 ini saya tinggal ambil saja nih tampilannya. Ini kan template-nya ya. Ini kan template yang sudah disediakan. Case sensitif ya, betul. Kalau ya case sensitif. Jadi kalau di sini dia kalau kalau controller awalannya harus pakai huruf kapital ya pertama. Kalau view ndak harus. Kalau view ndak harus. Jadi yang case sensitif itu model sama controller. Model sama controller itu harus penulisannya harus seperti ini ya. Harus apa namanya? Dia huruf awalannya itu harus pakai capital case. Ini. Gini ya. Ini saya copy nih. Controller 1 saya paste. Ini kan berarti controller 1 kan. Controller 1. Controller 1 nanti akan memanggil, misalkan dia akan memanggil file dari ini. Dia akan memanggil file dari halaman gitu. Ah, sekarang kontrolernya saya ganti. Default kontrolernya saya ganti, sudah bukan welcome lagi, tapi controller 1. Nah, ini saya copy. Berarti saya ganti di sini, di routes. Di routes-nya sekarang saya ganti dengan ini. Ah, jadi sekarang sistemnya, ketika saya buka akademik, maka dia akan memanggil controller 1. Ya, akan memanggil controller 1. Nah, isinya controller 1 apa? Isinya controller 1 itu memanggil halaman. Memanggil halaman yang ada di dalam directory view. Kita lihat lagi di view. Di view, terus di situ ada halaman. Nah ini. Sekarang berarti dia akan meluat tampilan ini. Ini sekarang kalau saya refresh. Itu kontrolernya sekarang sudah berubah. Gitu ya. Kontrolernya sekarang ini sekarang kontrolernya menggunakan controller dari ini sekarang menggunakan controller dari mana? Ini sekarang menggunakan controller dari controller 1. Gitu ya. Controller 1 memanggil halaman. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu kah?
Jadi seperti itu konsepnya. Jadi misalkan ah, jadi saya bisa edit ini. Jadi misalkan seperti ini ya. Ah, saya coba untuk apa namanya? Saya tambah lagi misalkan ya, kontrolernya saya tambah lagi. Ini kan fungsi indeks ya. Ini kan fungsi indeks. Terus saya bisa bikin lagi di sini. Saya bisa bikin fungsi lagi. Ini cara mendefinisikan fungsi kan seperti ini, public function index. Terus di sini saya kasih nama lagi, misalkan satu. Nah, jadi fungsi satu ini meluat halaman, misalkan kita buat lagi halaman baru di bawah view ya. Di bawah view kita ini kan ah, misalkan di sini saya rename aja nih biar enak ini. Ini halaman satu, halaman underscore satu. Terus saya bikin lagi view di bawah view saya bikin lagi halaman dua, halaman underscore dua. Terus saya bikin lagi halaman underscore tiga, underscore tiga. Gini, gini, biar enak ya. Ah, ini halaman satu. Terus ini saya bikin lagi. Ini adalah halaman kedua. Ini saya save. Ini adalah halaman ketiga. Ini saya buat lagi. Gini ya. Ini kan ada tiga kan berarti. Ini ada halaman satu, halaman dua, halaman tiga. Nah, di controller satu ini saya bisa buat seperti ini. Kalau kalau dia memanggil kalau dia memanggil indeks, anggaplah kita ngeluat welcome message. Kalau dia ngeluat, kalau dia memanggil fungsi satu, berarti dia akan ngeluat halaman satu, halaman underscore satu. Kalau kita buat lagi fungsi di bawahnya, public function 2. Public function 2 memanggil halaman 2. Public function 3 memanggil halaman 3. Gitu ya. Jadi misalkan kalau di sini saya tuliskan seperti ini, localhost academic. Kalau saya cuma tuliskan localhost academic, ini kan sebenarnya yang dipanggil adalah halaman indeks ya. Berarti dia panggil yang ini kan. Ketika dia panggil halaman indeks, indeks memanggil halaman welcome message yang ada di directory view. Ini kalau saya refresh. Ini kan. Tapi kalau saya mau berpindah, misalkan saya ingin berpindah ke halaman satu, berarti kan di sini saya tambah nih. Saya tulis satu di sini. Enter. Sorry. Eh, saya tulis dulu indeks, indeks PHP slash satu. Sorry. Nggak pakai indeks. Ini indeks sebentar. eh Akademik indeks, coba saya akses indeks. Sebentar. Tadi nama kontrolernya apa? Oh, welcome ya, sorry. Welcome. Saya tulis welcome. Sebentar. Ini ini welcome.php, welcome. Kalau saya welcome.php, sebentar. Sebentar, sebentar. Akademik ya, sebentar. Welcome.
Sebentar. Localhost akademik, localhost akademik. Sebentar. Kita coba pahami struktur direktori ya. Struktur direktori codeignator. Eh, sebentar. Saya coba pakai bantuan dari ChatGPT ya. Nah, kita minta ChatGPT saja. Nah, ah. Jadi kalau saya akses indeks kan, kalau indeks kan nggak perlu ditulis ya. Misalkan seperti ini ya. Itu kan HTTP. Ini saya kasih komentar ini. HTTP slash slash localhost slash akademik kan. Slash. Sebenarnya kalau kita akses seperti ini kan halaman pertama yang dikunjungi itu adalah indeks ya. Ah, ya halaman pertama yang dikunjungi kan pasti indeks. Nah, jadi kalau kita ingin mengakses fungsi lagi di bawah indeks, kita bisa dengan menambahkan parameternya di sini gitu kan. Kita tinggal menambahkan parameter setelah akademik ini, gitu ya. Ah, saya coba minta bantuan AI. Saya coba minta bantuan AI. em, eh, Berikan perintah URL untuk mengakses fungsi satu misalkan. Function satu di kode Igniter 3. Ah, jadi seperti ini formatnya. Seperti ini formatnya. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa, jadi cara aksesnya itu seperti ini, sebentar. Jadi cara aksesnya seperti ini. URL-nya ya. Ini kan localhost, nama direktorinya kita kan akademik ya. Akademik. Jadi ketika dia akses halaman akademik, direktori akademik, dia nanti akan cari file index. Nah, file index ini akan memanggil controller satu, ya. Controller satu di sini ya, controller satu ini akan memanggil fungsi satu, yaitu ini. Dia nanti akan memanggil halaman satu. Jadi kalau di sini saya tidak, jadi di sini kalau saya tidak tulis satu di sini, berarti dia akan panggil halaman indeks gitu kan. Gitu. Kita tes saja. Kita tes gitu ya. Ah, di mana tadi? Di sini ya. Ini. Ini kan aslinya seperti ini ya. Berarti di sini kalau saya tulis index.php, enter, itu tetap sama kan? Ini tetap sama. Tapi kalau saya tambahkan controllernya, controller satu, terus saya tambahkan lagi fungsi setelah indeks, ya. Jadi fungsi setelah indeks itu kan ada satu kan, gini. Ada satu. Jadi ketika saya panggil satu, dia akan lewat halaman satu. Jadi di sini saya tulis ini controller satu, halaman satu. Terus saya tulis satu. Itu ini adalah halaman pertama. Nah, ini misalkan kalau saya ganti dua, ini adalah halaman kedua. Nah, misalkan kalau saya ganti lagi tiga, dia akan memanggil halaman ketiga gitu. Nah, jadi seperti ini.
Jadi kalau saya tidak pakai parameter di sini, kalau saya tidak pakai parameter, saya enter, dia akan memanggil indeks. Tapi kalau saya tambahkan parameter satu, dia akan memanggil fungsi satu. Dia akan memanggil fungsi satu. Sementara fungsi satu akan ngeload halaman satu, yaitu ini, view halaman satu, gitu kan? Tuh. Sedangkan kalau misalkan di sini saya rubah jadi dua, berarti yang terjadi, kalau di sini saya tuliskan dua, berarti yang terjadi controller dua, mana tadi? Kontrol satu ngeload fungsi dua, ngeload fungsi dua. Yang mana fungsi dua ngeload halaman kedua yang ada di dalam directory view. Gitu. Dua itu ini isinya. Begitupun misalkan kalau di sini saya ganti jadi tiga, ah, maka yang terjadi, di sini controller satu itu akan mengakses fungsi tiga. Fungsi tiga akan ngeload halaman tiga yang ada di directory view. Gitu. Jadi seperti itu cara baca URL-nya. Jadi seperti ini cara baca URL-nya. Gini. Ah, Seperti ini. Cuman ini kan agak panjang gitu ya. Ini kan sebenarnya agak panjang. Nah, kita bisa sederhanakan lagi. Kita bisa sederhanakan lagi cara pendefinisian URL-nya gitu. Jadi supaya URL-nya tidak panjang seperti ini. Jadi kita bisa konfigurasi ke file htaccess-nya, gitu kan. Jadi kita minta sama AI, chat sama AI. Buatlah sebentar. It's, ini mana ini? Chat GPT. Chat. ah, Buatlah konfigurasi untuk menyederhanakan eh, menyederhanakan pemanggilan URL di atas gitu kan. Htaccess-nya gitu ya, sebentar. Atau kita coba cari di localhost guide saja. Nih. Jadi di kode igniter mana tadi? Kode igniter ini kan ada guide-nya ya. Academic guide. Index PHP, coba index php.guide. Sebentar. Kita coba lihat cara akses guide yang ada di kode igniter 3. Jadi kita bisa lihat panduannya gitu. Ah, User guide ya namanya. Namanya user guide. Ah, ah, Namanya user guide. Jadi di sini academic slash user guide. Academic. Sebentar kita coba cek academic aplikasi. Bukan di sini. User guide-nya sistem aplikasi. Sebentar kita akses saja di kode igniter 3 user guide ya di sini.
kode Igniter 3 user guide gitu. Nah, nih. Nah, ini dokumentasinya. Jadi kita bisa ngoding sambil melihat dokumentasi dari eh, kode Igniter ya. Nah, ini. Nah, ini dokumentasinya, ini instruksi cara instalasinya. Ah, ini instruksi untuk cara instalasinya. Kemudian ini untuk apa? eh, HT akses coba, HT akses. Jadi kita cari HT aksesnya. Ah, nih. Ah, kode igniter URL lah itu. Ah, ini. Jadi ini cara apa namanya? Ini cara mengakses URL-nya ya. Jadi ini nama domainnya, terus diikuti dengan kelasnya, terus diikuti dengan fungsinya, terus diikuti dengan nomor ID-nya. Ah, ini. Nah, jadi kita bisa sederhanakan supaya kita tidak perlu menulis indeksnya lagi ya. Jadi ini kan kita masih menulis indeksnya ya tadi. Nah, ini kan kita masih menulis indeksnya gitu ya. Jadi agak-agak ribet gitu kalau seperti ini ya. Kalau seperti ini kan agak ribet ya. Localhost academic index.php slash seperti ini ya. Nah, jadi saya mau, begini. Jadi saya mau ini tidak perlu ditulis lagi indeks PHP-nya. Indeks PHP-nya tidak perlu. Jadi setelah akademik kita bisa langsung controllernya. Nah, setelah controllernya baru kita panggil fungsinya. Misalkan di sini satu. Ah, jadi URL kita nanti itu akan semakin sederhana gitu ya. Nah, jadi kita bisa copy nih. Nah, ini kita bisa copy, saya copy. Nah, terus saya replace di sini. Saya replace ke fungsi HT aksesnya gitu ya. Nah, di sini. Ah, ini HT akses. Coba kita lihat HT akses. Nah, jadi kita replace di HT aksesnya. Akademik, kita view, show hidden. Oh, aplikasi. Ah, di sini HT akses. Ini saya edit. Ah, ini saya bisa replace dengan seperti ini. Ah, jadi kalau seperti ini sudah tidak perlu lagi kita tulis seperti ini. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo, Pak. Ya Ya. ya. Di sini mati lampu ya sebentar. Oh, Tapi masih aman ya. aman, Pak. Ah, nih. Jadi sekarang seperti ini. Sebentar. Indeks PHP controller 1. Oh, sebentar. Oh, ini saya kembalikan dulu nih. Oke. Jadi kita ini dulu. Ini belakangan aja dulu ya. Jadi kita mulai coding dulu ya. Jadi seperti ini. Indeks PHP ya seperti ini. Jadi sekarang saya bisa minta bantuan AI eh, 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 seperti ini. Saya bisa minta bantuan AI buatlah coding di kode Igniter 3 untuk menampilkan data mahasiswa. Buatlah coding di kode Igniter untuk melakukan fungsi share UD.
ke database mahasiswa. Nih, coba kita enter dulu. Di generate lah coding nanti sama dia. Jadi bikin database dulu, bikin database dulu. Nah, setelah bikin databasenya, bikin fungsi modelnya. Ini, buatlah modelnya, terus dibuatkan lagi untuk fungsi controllernya. Ah, Terus nanti dibuatkan lagi untuk view-nya gitu. Terus dibuatkan lagi untuk view-nya. Ini untuk halaman create-nya. Ini untuk halaman create-nya. Ini untuk halaman edit-nya. Nah, ini untuk halaman routes-nya. Ini. Gini ya. Ah, Nah, ini bisa saya copy nih. Kita mulai dari bikin database-nya dulu. Jadi saya mulai dari buat database-nya dulu. Ah, jadi kita buat database dengan nama mahasiswa DB ya. Ini. Berarti kan kita akses PHP-MyAdmin-nya ya. Jadi saya buat di sini, saya new tab, localhost, PHP-MyAdmin. Terus langsung tidak terbuka nih. HTTP localhost, ini localhost PHP-MyAdmin. It's ah eh PHP-MyAdmin-nya enggak terbuka nih, sebentar. Ini sudah. Ah, PHP-MyAdmin sudah terbuka. Sekarang saya bikin database dulu. Jadi nama database-nya di sini kita bikin database dengan mahasiswa DB ya. Ini mahasiswa DB secret. Kita kan sudah punya mahasiswa database kan. Itu. Terus di sini kan dia katakan ada 4 atribut ya. ID, nama, NIM, jurusan gitu. Dan ini saya copy saja. Ini saya copy. Ini saya copy. Saya masuk ke SQL-nya. Terus saya paste codingan yang tadi dibuat sama AI. Jadi ID-nya ini yang primary key-nya ya. Jadi yang primary key-nya ini ID. Jadi ID itu harus unik, dia tidak boleh sama. NIM juga bisa dipakai primary key ya. Jadi ID sebagai identitas mahasiswa itu kan nggak ada mahasiswa dengan NIM yang sama, itu nggak ada. Makanya kita bisa jadikan sebagai primary key atau identifier ya. Jadi untuk mengidentifikasi mahasiswa kita bisa melalui NIM-nya gitu. Jadi nggak mungkin ada yang sama NIM, nggak mungkin ada. Atau kita bisa pakai ID juga sebagai primary key-nya. Nah, ini Sego. Sego. Ah. Jadi sekarang di dalam database mahasiswa kita punya tabel mahasiswa, gitu ya. ID, nama, NIM, dan jurusan, gitu ya.
Ah, sekarang, sekarang kita bikin untuk fungsi modelnya. Ini. Ini modelnya. Ini modelnya saya tinggal copy. Modelnya saya tinggal copy. Saya paste di sini. Di directory model. Paste di directory model. Jadi sini model kah? Model namanya itu adalah mahasiswa model. Ini saya copy. Di model saya klik kanan, new file, saya save dulu. Saya save dulu, ini namanya mahasiswa model.php save. Jadi sudah ada mahasiswa model. Nah, untuk isinya kita copy nih. Kita copy, saya paste. Jadi sebentar saya jelaskan ya, ini maksudnya apa ini. Begitupun juga dengan kontrolernya. Ah, kontrolernya nama controller mahasiswa. Berarti di sini. Kalau controller berarti di sini. Sini. Ini new file, saya save, terus saya kasih nama mahasiswa.php, save. Sedangkan isinya itu adalah ini. Ini saya copy. Saya tinggal paste aja di sini, set. Ah, ah. Terus sekarang untuk indeksnya, ini saya copy. Ini saya copy. Jadi di sini kan sudah ada di view kan sudah ada indeks gitu kan. View ya. Di view saya new file. Jadi saya save dulu namanya. Saya save namanya adalah index.php, save. Sedangkan isinya adalah ini saya copy. Saya copy, saya paste, set. Isinya sudah ada. Terus kemudian saya bikin lagi untuk fungsi create-nya. Saya bikin lagi untuk fungsi create-nya. Di view, saya klik kanan, new. Ini saya save lagi. Saya paste lagi create.php, saya save. Isinya ambil isi kontennya. Ini copy, set. Copy. Ini saya tinggal paste, set. Ini. Ya. Begitupun juga dengan delete-nya, editnya. Ini untuk edit PHP-nya. Edit. Sebentar. Di sini view, klik kanan, new file lagi, save. Namanya di situ adalah edit PHP, save. Isinya kita copy lagi nih. Kita copy lagi. Terus delete-nya mana tadi? Create, index, create, edit. Jadi dia belum bikin untuk fungsi delete-nya, lihat. Nggak apa-apa. Nanti kita buat fungsi delete-nya. Ini. Terus konfigurasi route-nya seperti apa? Konfigurasi route-nya adalah seperti ini. Ini kita copy nih. Jadi kita masuk ke directory config di routes php. Ini tinggal kita copy. Config routes, config routes, fungsi routingnya, routes. Di sini kita tambahkan saja. Ini kan default controllernya ya. Kita bisa tambahkan di bagian bawah. Ini untuk routes mahasiswa. Ya. Ini kita save. Terus yang terakhir, ini untuk konfigurasi database-nya. Localhost root, terus nama database yang kita buat tadi ini kan mahasiswa DB ya. Ini mahasiswa DB. Ini kita tinggal samakan saja.
Masuk ke mana tadi? Config database ya. Ini. Di sini kita tinggal ganti ya localhost username-nya root. Nah, ini defaultnya ya. Defaultnya ini root. Passwordnya kosongkan. Nama database-nya itu adalah mahasiswa DB. Nah, ini. Yang ini. Nah, di sini kita paste. Ah, ini. Save. Selesai. Selesai. Sekarang kita tinggal uji. Cara ujinya gimana? Cara ujinya kita tinggal akses HTTP localhost diikuti dengan eh, akademik. Di sini akademik diikuti dengan mahasiswa. Nah, ini. Ah, jadi di sini sekarang saya paste. Ini kan localhost. Namanya tadi kan akademik ya. Ketika saya enter set. Sorry. Jadi ini ada index.php-nya di sini sebentar. Slash mahasiswa. Ah, sebentar masih ada error. Eh, coba welcome localhost academic index index php welcome. Jadi pakai index ya, sorry. Ini pakai index, terus ini mahasiswa. Oh, sebentar, ada error. Ada error. eh, Sebentar. Ini sepertinya errornya itu di line 74. Model. Ini sebentar kita bahas ya. Ini kita bereskan dulu ini. Baru saya jelaskan untuk setiap baris codingnya ya. Ah, warning. Nih. Jadi di sini disebutkan mahasiswa model. Model mahasiswa model. Ah, hmm, bentar. Sebentar. Ini kita paste saja. Kita coba tanyakan AI. Eh, Terjadi error, perbaiki gitu. Nah, jadi ini enaknya AI ya. Jadi kalau jadi ini diberitahu sama AI. Diberitahu sama AI. Ini diberitahu sama AI. Kenapa error? Kenapa error? Karena jadi dulu sebelum ada AI kita kalau ngoding itu apa namanya pusing itu cari di mana letak errornya gitu. Sekarang ketika ada pesan error, Anda nggak usah pusing. Ini diambil saja nih, di copy saja pesan errornya, terus minta AI untuk dicari tahu ini pesan errornya apa. Ternyata setelah dicari tahu kita belum ngeload database-nya di library. Jadi di library ini kita harus di fungsi autoload itu kita harus ngeload database-nya gitu. Jadi di autoload kita cari autoload. Di sini dia minta untuk ditambahkan. Ini. Ditambahkan apa? Autoload libraries. Di sini. Array. Di sini kita bisa tambahkan database. Jadi kan kita mau aplikasi kita connect dengan database. Nah, kita harus panggil library-nya di sini tambahkan database. Save. Terus apalagi? Dia minta ngecek lagi untuk database.php-nya. Kita cek lagi untuk database PHP-nya.
Ah, ini sepertinya ada kesalahan di sini kan. Oh, ini sudah oke ya. Localhost, root, passwordnya kosong, nama databasenya adalah mahasiswa DB gitu kan. Nah, sekarang kita coba refresh lagi di sini. Ah, sebentar. Eh, akademik, ah, mahasiswa, sebentar. Ah, indeks PHP slash mahasiswa. Unable to load request file. Ah, sebentar. Jadi di sini dia katakan mahasiswa terus index.php. Sebentar. Ah, kita coba cari mahasiswa. Ini. Jadi ini maksudnya, ini maksudnya jadi dia mencari direktor apa view ya. Ini kan view ya, view. Tapi dia cari folder mahasiswa. Sementara di sini kan tidak ada folder mahasiswa di sini. Di sini tidak ada folder mahasiswa. Jadi di sini dia minta untuk dibuatkan folder. Terus kita masukkan file-file tadi, file-file index, file create, file edit. Ya. Jadi kita coba ini dulu. Kita coba rapikan dulu tadi struktur direktorinya. Ini. Jadi kalau bingung, ini maksudnya apa ini? Kita minta bantuan AI. Jelaskan apa maksud dari jelaskan pesan error tersebut. Berikan solusi gitu. Ini menunjukkan bahwa kode igniter tidak dapat menemukan file yang kamu akses, dalam hal ini mahasiswa indeks. Ah, jadi pastikan folder. Nah, ini folder. Jadi dia tidak menemukan pada beberapa sistem operasi, misalkan Linux, mungkin ada masalah terkait dengan izin folder atau file. Jika file indeks PHP tidak memiliki izin baca. Pastikan file indeks dan folder mahasiswa memiliki izin yang benar. Nah, sementara di sini kan kita tidak punya, di view ini kan kita tidak ada, di sini kan tidak ada folder mahasiswa kan di sini. Makanya dia error karena dia cari itu. Mana folder mahasiswa? Oh, nggak ada. Jadi solusinya kita coba buatkan folder mahasiswa. New folder mahasiswa. Terus beberapa file-file yang telah kita buat tadi seperti create, edit, index. Ini kita masukkan ke dalam direktori mahasiswa ini gitu. Ah, jadi kalau tidak ada kesalahan ini seharusnya bisa. Sekarang seharusnya sudah bisa. Coba kita tes. Apa? Sekarang kita coba. Sekarang kita coba refresh di sini. Tuh. Sudah mulai ada tanda-tanda. Daftar mahasiswanya udah berhasil keload. Daftar mahasiswanya sudah berhasil keload. Nah, ini ada error lagi. Kita paste lagi nih. Tanyakan sama AI. Tanyakan sama AI. Terjadi error. Perbaiki pesan error di atas gitu. Apa solusi dari
pesan error di atas. Itu. Ah, dicari tahu lagi nanti sama dia. Ini ternyata base URL-nya. Ternyata permasalahan ada lagi di base URL-nya. Ah, jadi kita bisa pakai cara yang seperti ini aja. Kita tambahkan URL. Ini. Ini kan ada beberapa solusi yang diberikan. Nah, kita bisa pakai yang solusi kedua, yang paling mudah. Jadi tinggal tambahkan URL saja nih. Tinggal tambahkan URL. Ini saya copy dulu. Tinggal tambahkan URL di config. Terus di situ kan dia katakan tambahkan fungsi URL di helper gitu kan. Tambahkan fungsi URL di helper. Kita cari saja helper, helper. Ah, Sebentar. Di mana ini? Di autoload ya, sorry. Di directory autoload. Di autoload fungsi helper. Enter. Di sini. Ya, di sini ada error. Kenapa? Karena belum ditambahkan URL-nya. Nah, gitu. Terus apalagi di situ minta. Terus dia minta dimasukkan base URL-nya. Jadi di directory config kita tinggal tambahkan lagi seperti ini. Ini saya copy, kita cari config, config. Base URL-nya di sini kita tambahkan seperti ini. Oh, sorry. Ini kita tambahkan seperti ini. Ah, ini enggak perlu ini. Ini kan aslinya begini ya. Ini berarti kita ambil aja sampai sini. Kita ambil aja sampai di sini, copy. Terus ini kita tinggal paste di sini. Save. Sekarang kita coba cek. Kira-kira masih ada error enggak ini? Kira-kira masih ada error enggak? Ini saya refresh lagi di sini. Tuh udah mulai ada. Mulai nampak. Daftar mahasiswa, nama, NIM, jurusan. Tapi isinya kosong memang, belum ada data. Kita coba tambah mahasiswa. Ada error. Jadi ada error. Nah, tapi kita coba tes dulu ini. Fungsi memanggil datanya jalan dah ini. Misalkan kalau saya tambah data di sini, saya insert. Ah, ini ID kan auto increment ya, struktur. Coba saya cek dulu tadi. Ini kan auto increment ya untuk ID. Jadi ID itu enggak perlu kita isi. Nama, NIM, sama jurusan saja. Insert. Misalkan namanya itu Zulkifli. NIM-nya 171013. Jurusan Sistem Informasi. Terus data kedua ini misalkan Anton. NIM-nya 17027. 171027. Misalkan ya. Jurusannya Sistem Komputer. Sego. Ini kan berarti ada dua data yang masuk ya. Bentar kita. Ini ada dua data yang masuk. Nah, kalau saya coba refresh di sini, kira-kira masuk enggak data yang kita sudah buat tadi? Itu masuk. Sudah masuk. Tapi di sini ada errornya. Kalau kita fungsi editnya gimana? Edit, ada error. Begitupun juga dengan tambah mahasiswanya ada error. Kalau hapusnya, yakin ingin menghapus, oke.
Ada error juga. Tapi fungsi loadnya sudah bekerja. Ini fungsi loadnya sudah bekerja. Ah, jadi kita minta bantuan AI lagi. Ketika saya klik tambah mahasiswa ini kan ada error. Nah, kita tanya lagi ke AI. Ah, jadi buat aplikasi sekarang mudah dengan AI. Yang penting kita paham konsepnya gitu. Tinggal tanya, ah, terjadi error saat memanggil URL di atas. Ah, perbaiki, enter. Ah, nah ini dia, jadi dia kasih beberapa rekomendasi di sini. Dia kasih beberapa rekomendasi. eh jadi dia kasih beberapa rekomendasi. eh Sebentar. Ini sepertinya permasalahannya di ini, di cara mendefinisikan URL-nya ini kan akademik indeks PHP mahasiswa kan. Indeks berarti kan harus pakai indeks di sini ya. Ini harus ada indeksnya di sini. Sementara ketika saya tambah, di sini tidak ada indeksnya ini. Tidak ada indeksnya. Coba kalau saya tambahkan indeks di sini. Nah, itu baru keluar dia. Baru keluar. Saya curiganya juga di situ. Begini, edit. Itu gagal. Tidak ketemu. Jangan-jangan di sini dia minta ditambahkan indeks PHP di sini. Enter. Itu baru keluar. Jadi saya curiganya itu di sini. Ah, jadi saya curiganya itu di fungsi, di sini. Di view-nya. Mahasiswa, create, edit. Berarti di sini kan base URL ya. Berarti di sini ada index.php slash mahasiswa. Coba tes dulu. Sekarang saya coba back dulu. Edit. Masih tambah. Sebentar. Jadi bukan di sini, sebentar. Jadi begini. Kita minta saja AI. Ini kan ada, ini kan sebenarnya kita jeli saja ini. Saya copy dulu. Saya copy. Sederhanakan. Jadi saya minta AI untuk sederhanakan bentuk URL-nya saja gitu. Ah, jadi seperti ini. Ah, Sederhanakan bentuk URL di atas menjadi bentuk URL seperti di bawah gitu. Biar lebih ini kan. Biar lebih terstruktur gitu.
Oh ini indeks PHP-nya dikosongkan, terus HT aksesnya diperbaiki. Seperti ini. Coba kita cari dulu config PHP ya. Kita cari dulu yang config PHP. Kita cari dulu yang config PHP. Ini kita cari yang apa namanya? Di sini dia katakan indeks indeks speknya dihilangkan ya. Di indeks speknya dikosongkan seperti ini. Itu. Ini kita hapus, dikosongkan, minta dikosongkan. Terus dia minta juga untuk file HT aksesnya. Ini kita copy, kita cari HT akses. Nah, ini kita paste, kita copy seperti ini. Ah, ah, Sekarang kita coba tes URL-nya gini. Kita tes URL-nya. Jadi kalau tidak ada masalah, seharusnya ini bisa langsung keluar ini. Enter. Sebentar. eh Indeks PHP. Sudah. Mahasiswa, controller mahasiswa. Sebentar ya. Kita coba. Mahasiswa store. View. Ya. Lokal akademik indeks PHP mahasiswa. Tambah. Ah, Akademik. Ini kalau saya tambahkan indeks. Ini coba kita tes. Eh, Tes NIM 123 jurusan simpan. Oke, masih ini masih banyak error ya. Bentar. Oh, Sebentar. Sepertinya kita cek di AI dulu.
Ini sepertinya ada kesalahan ini dari AI. Ah, ini. Hmm, ya, ya, ya. Ah, ya ini sepertinya di controllernya ini. Ah, saya perbaiki dulu di controllernya. Di controllernya ini seharusnya dia pakai ini seharusnya pakai indeks PHP slash mahasiswa, indeks PHP slash mahasiswa, indeks PHP slash mahasiswa, ini save. Terus kemudian yang di sini juga indeks PHP mahasiswa store, edit. Ah, ini kita tambahkan. Coba kita cek. Hmm, yang pertama tidak perlu sepertinya. Mahasiswa. Ah, fungsi indeks ini tidak perlu. Yang ini sepertinya tidak perlu. Hmm, indeks pas edit satu. Oh, kalau fungsi ininya gimana? Fungsi kalau insert datanya, kalau ini udah bekerja ya. Halo, teknik komputer. Hai, tes jurusan arkeolog. Saya insert, oke udah masuk. Di sini saya coba refresh. Ah, Coba saya tes lagi insert. Informasi. Richard NIM-nya 4444. Logo. Nah, ini udah masuk. Ini saya refresh di sini. Nah, cuman ini fungsi tambahnya ya. Ini fungsi tambahnya masih perlu diperbaiki lagi editnya.
editnya masih belum bekerja, hapusnya, kalau hapus, hapusnya sudah bekerja, hapusnya bekerja, tapi dia misalkan halo ya, halo misalkan saya hapus, yakin ingin menghapus, oke. Tapi dia error dulu, karena dia tidak menemukan URL ini. Tapi ketika kita back, yang halo ini ketika saya refresh, hilang dia. Berarti kita tinggal memperbaiki fungsi tambah, edit, dan hapus gitu. Jadi ini kita hanya ini ya, saya hanya review saja dulu ini ya. Kita hanya review, nanti insya Allah saya coba eh, buatkan materinya step by step ya. Jadi ini nanti kita akan banyak apa namanya, kita buat dulu fungsi CRUD-nya untuk input data mahasiswanya, untuk delete-nya, untuk editnya, hapusnya, dan lain sebagainya. Begitupun juga nanti kita tinggal buat untuk menu dosennya, mahasiswa, terus buat lagi untuk menu dosen, terus buat lagi untuk menu mata kuliah. Jadi di situ nanti kita bisa menginput data dan lain sebagainya gitu. Dan diharapkan ini nanti sampai jadi sistem informasi gitu, sekalipun sistem informasi yang sederhana gitu ya. Gitu. Jadi eh, artinya itu dulu ya terkait dengan review ya. Itu dulu terkait dengan review materi ya. Jadi eh, nanti saya coba buatkan modulnya ya. Nanti teman-teman nanti ikuti instruksinya step by step. Jadi di sini tadi ada apa namanya? Ada konfigurasi yang miss di situ ya. Yang insya Allah nanti akan saya eh, bahas di pertemuan berikutnya. Jadi itu saja dulu sementara ya gambaran terkait dengan apa namanya materi Code Igniter gitu ya. Ah, itu gambaran terkait dengan materi kita dan ini mungkin masih sangat sederhana ya. Tapi saya harapkan nanti teman-teman dapat gambaran lah dulu ya. Sekalipun kita ini masih banyak error di sini ya dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga masih banyak yang bingung terkait tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi nanti saya akan buatkan secara detail untuk tahapan-tahapannya bagaimana membuat fungsi hapus, fungsi delete, fungsi edit. Dan tentu saja nanti kita akan banyak meminta bantuan dari AI gitu. Jadi kenapa saya sarankan teman-teman apa kita optimalkan AI? Kenapa? Karena kalau kita mau belajar buat aplikasi itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Jadi kita bisa pakai jalan pintas. Jalan pintasnya yaitu dengan memanfaatkan AI. Intinya kita paham apa maksud daripada setiap baris codingnya gitu. Jadi saya pernah buat aplikasi dulu sebelum adanya AI itu saya butuh waktu sampai 2 minggu, 3 minggu untuk bikin aplikasi. Tapi dengan adanya AI kita bikin aplikasi itu seminggu bisa selesai gitu. Apalagi jadi sudah tidak ada alasan lagi misalkan oh saya ini bukan IT, background saya bukan IT, background saya bukan dari programmer, saya tidak ahli di programmer. Itu sudah bukan menjadi permasalahan lagi. Ah, itu sudah bukan menjadi permasalahan lagi untuk apa namanya? Saya enggak bisa belajar programming gitu sulit. Itu sudah bukan jadi masalah kita gitu. Karena nanti proses belajarnya itu nanti akan dibantu oleh AI gitu. Sehingga kita bisa fokus untuk menerapkan apa eh, codingan-codingan yang diberikan oleh si AI gitu di dalam pengembangan project gitu ya. Nah, jadi di pertemuan satu ini mungkin teman-teman nanti masih bingung ya, oh ini maksudnya gimana gitu. Tapi memang pelan-pelan gitu belajar ya. Mungkin di awal pertemuan kita nanti akan masih banyak bingung, ini maksudnya apa. Ya. Tapi tujuan kita di pertemuan satu ini teman-teman dapat gambaran dulu lah ya terkait dengan apa namanya materi kita gitu. Dan insya Allah nanti di pertemuan kedua dan seterusnya kita akan bahas lagi secara lebih detail gitu ya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan sampai di sini. Halo.
Ya, Pak. Belum, Pak. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman masih bingung gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Artinya itu gambaran dulu gitu ya terkait dengan sistem, dengan aplikasi yang nanti mau kita kembangkan. Dan insya Allah nanti akan kita teruskan lagi di pertemuan kedua. Jadi di pertemuan kedua insya Allah nanti akan pembahasannya akan lebih terstruktur lagi. Jadi saya akan siapkan daftar perintah yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat aplikasi gitu. Jadi template-nya udah ada, nanti teman-teman tinggal masukin saja ke AI. AI nanti tinggal generate kode, Anda tinggal ambil kodenya, terus Anda tinggal paste saja ke dalam frameworknya si kode igniter itu. Sehingga aplikasi kita bisa langsung jadi dan siap untuk digunakan gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu untuk pembahasan materi kita di malam hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Sama-sama Pak. Makasih semuanya. Uh, saya izin live ya. Untuk rekaman saya akan langsung saya upload ke YouTube. Bisa teman-teman ikuti dulu ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak.